i'tikaf itu hukumnya adalah sunnah muakkad, i'tikaf. Begitu. Wala yasihu illa fil masjidi biniyatin. Ini ngomongin rukun i'tikaf. Rukun i'tikaf itu adalah ada tempat i'tikaf, kudu diem, kedua kudu niat, kudu ada orangnya. Orang yang i'tikaf. Ada 4. Kalau rukun i'tikaf ada 4. 1, diem. Kudu diem. Kudu ada di masjid. Lewat enggak bisa. 2, kudu ada niat. Kalau i'tikaf sunat biasa tuh nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Dalam artinya aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di masjid sunat karena Allah Ta'ala. Enggak punya wudhu, enggak apa-apa. Karena enggak menjadi syarat. Ini mau syarat diem di masjid nih aturan rukun i'tikaf. Kudu diem, kudu niat. Kemudian orangnya ini yang i'tikaf kudu Islam 1. Ini aturan orang i'tikaf. Agamanya kudu Islam. 2, kudu berakal. Orang gila enggak jadi. 3, tidak berhadas besar. Berhadas kecil boleh. Yang penting tidak berhadas besar. Pokoknya kalau enggak punya wudhu, enggak apa-apa. Diem aja di masjid. Ganjaran gede. Ganjaran. Diem di masjid. Nah, tempatnya mana? Wala yasihu illa fil masjid. I'tikaf tidak sah kecuali tempatnya adalah masjid. Makanya timbul pertanyaan bagaimana kalau langgar, tajuk, ya enggak. Begitu, joglo orang dulu nyebutnya. Begitu. Jadi kudu masjid. Sama ada masjidnya itu masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang dipakai sholat Jumat. Namanya masjid jami'. Sama ada enggak dipakai sholat Jumat. Namanya masjid ghairu jami'. Jadi kalau pengen sah tempat i'tikaf itu kudu masjid. Karena masjid merupakan syarat kesahan i'tikaf. Kudu masjid. Kalau bukan masjid enggak jadi, rumah enggak jadi. Begitu. Terus biniatin, kudu ada niat karena i'tikaf adalah ibadah. Yang namanya ibadah kudu ada niat. Innamal a'malu binniat wa innama likulli imri'in ma nawa. Begitu. Maka yang paling enak supaya kita menjalankan adab Islam, setiap masuk masjid upayakan 4 jangan ditinggalkan. Setiap masuk masjid. Biar barakah hidupnya.
asal masuk masjid. 4. Yang pertama, doa masuk masjid. Doa masuk masjid. Diawali dulu dengan sholawat. Salawatnya ibu mah salawat khondak aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana walil muslimin minal khairi kulla mughlaq. Baru Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Tuh doa. 1, jangan tinggal. Doa. Awali sholawat. 2, masuk kaki kanan. Jadi kalau lupa mundur lagi. Kalau kaki kiri dulu. Jadi 2, kaki kanan. 3, niat yang tikar. Pas udah masuk tuh. Niat jangan enggak. Di hatinya aku niat i'tikaf selama aku ada di masjid ini. Sunat karena Allah Ta'ala. Begitu di hatinya. 3. 4. Kalau waktunya luas dan punya wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid. Begitu. Sholat sunnah tahiyatul masjid. 2 rakaat baca kuliah ama kulhu. Begitu. Jadi yang keempat nih janjinya punya wudu dan waktunya luas. Begitu. Waktunya luas. Jadi usolli sunat tahiyatil masjid atau usolli tahiyatul masjid di sunatan lillahi ta'ala. Aku niat salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kama Allah. Kalau waktunya enggak luas, berarti langsung aja salat karena udah berjamaah, ya udah salat zuhur berarti. Atau enggak luas tuh karena ada pengajian di masjidnya. Udah mulai kita datangnya telat. Enggak usah sholat. Diganti kalau waktunya enggak luas atau enggak punya wudhu dengan membaca baqiyatus sholihat 4 kali. Itu yang keempat. Jadi kalau kita waktunya enggak luas, kayak pengajian udah mulai, nggak usah kita sholat. Tapi jangan duduk dulu sebelum kita membaca baqiyatus sholihat 4 kali. Apa itu baqiyatus sholihat? Membaca baqiyatus sholihat itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Begitu. Itu ganjarannya sama dengan ganjaran sholat tahiyatul masjid. Begitu. 4 ini jangan ditinggal. Begitu. Kecuali di Masjidil Haram. Itu yang keempatnya tawaf. Kalau di Masjidil Haram. Yang keempatnya tawaf. Jadi masuk masjid doa kaki kanan kalau Masjidil Haram. Terus udah masuk niat yang tikaf ketiga. Kalau masuk Masjidil Haram. Keempat minum zam-zam sambil diri niat biar kuat ibadah. Keempat tawaf. Tawaf sunat. Tawaf itu kalau Masjidil Haram. Amalannya itu mulu. Begitu. Masuk masjidnya. Begitu. Itu baru barakah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Babun al-i'tikafu sunnatun muakkadatun. Adapun i'tikaf yaitu hukumnya sunnah muakkad. Wala yasihu illa fil masjidi niyatin, dan tidak sah oleh i'tikaf kecuali tempatnya di masjid. Biniyatin, dengan niat. Wa aqalluhu lahzatun tazidu ala tuma'ninatis salati. Adapun sekurang-kurangnya i'tikaf yaitu sebentar yang melebihi atas tuma'ninah salat. Wa tutlabul muwadzabatu alaihi kullama dakhalal masjidah, dan dianjurkan mengekali atas i'tikaf kapan-kapan ia masuk ke masjid, khususan fi Ramadan, lebih-lebih pada bulan Ramadan. Wa fil ashril awakhiri minhu afdalu, dan pada 10 terakhir dari Ramadan afdalu, yaitu lebih afdal. Li talabi lailatul qadri, karena mengharapkan Lailatul Qadar. Wa yubtiluhul jima'u, dan membatalkan akan i'tikaf oleh jima', wasukru, dan mabuk, amdan, padahal sengaja, wal kufru, dan kafir, wal jununu, dan gila, wal haidu, dan haid, wan nifasu, dan nifas, wal khuruju minal masjidi bila uzrin, dan keluar dari masjid tanpa uzur. Illa idza atlaqahu fin niyati, kecuali apabila memutlakkan ia akan i'tikaf pada niatnya. Wa kharaja minal masjidi aziman ala ruju'i lahu, dan ia keluar dari masjid padahal berjanji, berencana atas balik lagi ke masjid. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Artinya, sesudah kita membahas tentang puasa dengan berbagai aturan-aturan dan hukum puasa, mulai bab ini akan dibahas tentang i'tikaf. I'tikaf itu secara bahasa artinya menetap. Kalau kita menetap aja, kata orang Betawi, jegeg aja, itu namanya i'tikaf menurut bahasa. Namun i'tikaf menurut agama adalah diam di masjid yang dilakukan oleh seseorang disertai niat. Jadi yang namanya i'tikaf itu adalah diam di masjid dari seseorang disertai niat. Itu namanya i'tikaf. Jadi sehingga tempatnya i'tikaf kudu
masjid. Kalau langgar enggak jadi. Langgar tuh bukan masjid. Jadi langgar itu artinya apa-apa yang di masjid dilarang, di situ boleh dilanggar. Iya, begitu. Iya, maksudnya begitu. Iya, begitu. Jadi kalau di masjid orang duduknya haram, kalau dilanggar boleh. Itu bedanya masjid sama musola, begitu. Kalau di masjid orang duduk haram, kalau di musola boleh. Namanya bahasa Betawinya Jadi arti langgar tuh yang di masjid dilarang, di situ boleh dilanggar. Orang di masjid enggak boleh dilanggar, boleh. Begitu maksudnya, langgar tuh kayak begitu maksudnya. Sehingga kalau dilanggar i'tikaf enggak jadi. Kalau masjid, ada masjid jami', ada masjid ghairu jami'. Masjid jami' berarti masjidnya dipakai sholat Jumat. Kalau masjid ghair jami', masjidnya enggak dipakai Jumat, namanya ghairu jami'. Begitu. Tapi namanya masjid. Kalau musola, kasihan di rumahnya ada kamar buat musola. Kalau musola sama dengan masjid, nanti dia masuk rumah sendiri, enggak boleh lagi sebab musola rumahnya enggak boleh dijual sebab ada musolanya. Enggak begitu. Itu mah ruangan buat sholat doang, bukan masjid begitu. Jadi tempatnya kudu masjid. Ini i'tikaf. Seluruh ulama sepakat bahwa i'tikaf itu diajarkan di dalam Islam. Dalilnya dari Quran dan dari hadis, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu menyentuh istri, yakni bersetubuh, padahal kamu sedang i'tikaf di dalam masjid. Begitu. Ini dalil i'tikaf. Yang kedua, dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan summa takafa azwajuhu min ba'dihi. Rasulullah itu kalau udah 10 terakhir selalu i'tikaf di masjid sampai wafat. Sesudah Nabi wafat, istrinya Nabi pun semuanya pada i'tikaf di masjid.
Begitu di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Begitu. Nah, apa hukum i'tikaf? Kata yai kita, al-i'tikafu sunnatun mu'akkadatun. I'tikaf itu hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad. Secara umum. Tapi i'tikaf bisa wajib kalau nadar. I'tikaf bisa haram kalau lagi junub. Itu. I'tikaf. Jadi asal hukum i'tikaf ini adalah sunnah mu'akkad. Asal hukumnya. Dalam setiap waktu. Mau siang, mau malam, mau bulan Ramadan, mau bukan Ramadan, maukah dia itu puasa, ataukah dia itu tidak puasa, pokoknya i'tikaf itu hukumnya adalah sunnah mu'akkad, i'tikaf. Begitu. Wala yasihu illa fil masjidi biniyatin. Ini ngomongin rukun i'tikaf. Rukun i'tikaf itu adalah ada tempat i'tikaf, kudu diem, kedua kudu niat, kudu ada orangnya. Orang yang i'tikaf. Ada 4. Kalau rukun i'tikaf ada 4. 1, diem. Kudu diem. Kudu ada di masjid. Lewat enggak bisa. 2, kudu ada niat. Kalau i'tikaf sunat biasa tuh nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Dalam artinya aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di masjid sunat karena Allah Ta'ala. Enggak punya wudhu, enggak apa-apa. Karena enggak menjadi syarat. Ini mau syarat diem di masjid nih aturan rukun i'tikaf. Kudu diem, kudu niat. Kemudian orangnya ini yang i'tikaf kudu Islam 1. Ini aturan orang i'tikaf. Agamanya kudu Islam. 2, kudu berakal. Orang gila enggak jadi. 3, tidak berhadas besar. Berhadas kecil boleh. Yang penting tidak berhadas besar. Pokoknya kalau enggak punya wudhu, enggak apa-apa. Diem aja di masjid. Ganjaran gede. Ganjaran. Diem di masjid. Nah, tempatnya mana? Wala yasihu illa fil masjid. I'tikaf tidak sah kecuali tempatnya adalah masjid. Makanya timbul pertanyaan bagaimana kalau langgar, tajuk, ya enggak. Begitu, joglo orang dulu nyebutnya. Begitu. Jadi kudu masjid. Sama ada masjidnya itu
masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang dipakai sholat Jumat. Namanya masjid jami'. Sama ada enggak dipakai sholat Jumat. Namanya masjid ghairu jami'. Jadi kalau pengen sah tempat i'tikaf itu kudu masjid. Karena masjid merupakan syarat keabsahan i'tikaf. Kudu masjid. Kalau bukan masjid enggak jadi rumah, enggak jadi. Begitu. Terus biniatin, kudu ada niat karena i'tikaf adalah ibadah. Yang namanya ibadah kudu ada niat. Innamal a'malu binniat wa innama likulli imri'in ma nawa. Begitu. Maka yang paling enak supaya kita menjalankan adab Islam, setiap masuk masjid upayakan 4 jangan ditinggalkan. Setiap masuk masjid. Biar barakah hidupnya. Asal masuk masjid 4. Yang pertama, doa masuk masjid. Doa masuk masjid. Diawali dulu dengan sholawat. Salawatnya ibu mah salawat khondak aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khondak. Waftah lana walil muslimin minal khairi kulla mughlaq. Baru Allahumma gfirli dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Tuh doa. 1, jangan tinggal. Doa. Awali sholawat. 2, masuk kaki kanan. Jadi kalau lupa mundur lagi. Kalau kaki kiri dulu. Jadi 2 kaki kanan. 3, niat i'tikaf. Pas udah masuk tuh, niat jangan enggak. Di hatinya aku niat i'tikaf selama aku ada di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Begitu di hatinya. 3. 4. Kalau waktunya luas dan punya wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid. Begitu. Sholat sunnah tahiyatul masjid. 2 rakaat baca kuliah ama kulhu. Begitu. Jadi yang keempat nih janjinya punya wudu dan waktunya luas. Begitu. Waktunya luas. Jadi usolli sunat tahiyatil masjid atau usolli tahiyatul masjid di sunatan lillahi ta'ala. Aku niat salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kama Allah. Kalau waktunya enggak luas, berarti langsung aja salat karena udah berjamaah, ya udah salat zuhur berarti. Atau enggak luas tuh karena ada pengajian di masjidnya. Udah mulai, kita datangnya telat. Enggak usah sholat. Diganti kalau waktunya enggak luas atau enggak punya wudhu dengan membaca baqiyatus sholihat 4 kali. Itu yang keempat. Jadi kalau kita waktunya enggak luas, kayak pengajian udah mulai, nggak usah kita sholat.
Tapi jangan duduk dulu sebelum kita membaca baqiyatus sholihat 4 kali. Apa itu baqiyatus sholihat? Membaca baqiyatus sholihat itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kali. Begitu. Itu ganjarannya sama dengan ganjaran sholat tahiyatul masjid. Begitu. 4 ini jangan ditinggal. Begitu. Kecuali di Masjidil Haram. Itu yang keempatnya tawaf. Kalau di Masjidil Haram. Yang keempatnya tawaf. Jadi masuk masjid doa kaki kanan kalau Masjidil Haram. Terus udah masuk niat i'tikaf ketiga kalau masuk Masjidil Haram. Keempat minum zam-zam sambil diri niat biar kuat ibadah. Keempat tawaf. Tawaf sunat. Tawaf itu kalau Masjidil Haram. Amalannya itu mulu. Begitu. Masuk masjidnya. Begitu. Itu baru barakah. Jadi tempatnya kudu masjid. Biniatin kudu ada niat. Tanpa niat enggak saya i'tikafnya rugi. Wong ganjaran i'tikaf tuh besar sekali. I'tikaf ini baik i'tikaf sunat maupun i'tikaf wajib nazar gitu. Tetap kudu ada niat. Enggak sah i'tikaf kalau enggak pakai niat. Oleh karena i'tikaf itu suruh diam di masjid, berapa lama diamnya? Wa aqalluhu lahzatun tazidu ala tuma'ninatis sholati. Jadi yang namanya i'tikaf kalau sekedar pengen dapat ganjaran i'tikaf, diam di masjid semenit aja. Jadi semenit doang. Seukuran tumaknina sholat lebih dikit. Tumaknina tuh 4 detik. Subhanallah. Wis semenit aja di masjid. Dapat ganjaran i'tikaf walaupun kagak baca apa-apa, manyun aja di masjid. Dapat ganjaran i'tikaf. Selama kita di masjid, apalagi kalau zikir, apalagi kalau ibadah, sholat dan seterusnya. Begitu. Yang penting kita diam di masjid. Kalau lewat doang enggak dapat karena tidak diam. Begitu. Lewat dari pintu sini masuk pintu sebelahnya, pintu satunya. Enggak jadi. Itu i'tikafnya. Namanya enggak diam tuh bukan berarti harus diam. Ibu mondar mandir juga di masjidnya tuh. Semenit aja. Kanan, kiri, kiri, kanan, utara, selatan. Itu juga sama dengan diam, i'tikaf. Yang namanya diam bukan duduk doang. Kata ibu ditanya teman laki lu mana? No lagi diem di rumah. Enggak, dia dari kamar ke dapur, dapur ke ruang tamu. Itu juga sama dengan diem. Diem tuh ada di situ. Ada di situ. Enggak mesti orangnya kudu duduk. Yang penting ada di situ 1 menit. Niatnya ada di situ. Kalau lewat, kalau kita rada sulit mengartikan lewat. Karena masjidnya seringkali pintunya 1. Enggak kayak di Mekah yang
kanan kiri ketemu pintu. Kalau kita pintunya satu, belakang atau depan doang. Kalau di mana-mana pintunya banyak. Begitu pintunya. Anda itu nikmatul ittihad, seluruhnya masjid, seluruhnya. Bukan lapangan. Dari kelurahan nyebrang sonono lewat. Boleh. Enggak jadi iktikafnya. Wong niatnya lewat. Bukan diam. Begitu. Bukan diam. Jadi begitu. Kudu diam. 1 menit doang. I'tikaf itu kata yai kita sangat dianjurkan saban waktu di masjid tuh. Saban waktu dianjurin i'tikaf, namun di Ramadan lebih lagi. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di Ramadan tuh sebulan. Ini jarang umatnya yang ngerjain. I'tikaf kayak Nabi. Jadi kalau Nabi nih hari ini tanggal 20 Ramadan, biar gampang. Hari ini. Hari apa ini? Kamis. Berarti nanti malam 21. Nih Kamis sore nih. Nabi udah diem di masjid menjelang maghrib. Pulang-pulang Idul Fitri. Habis sholat Id baru pulang. Enggak pulang-pulang. Di masjid aja. Iya begitu. Jadi tuh i'tikafnya Nabi 10 terakhir tuh begitu. I'tikaf. Apanya? Enggak, kalau baju kan ditaruh luar. Mau makan umpamanya. Keluar karena niat i'tikafnya adalah 10 hari, maka pulang makan, pulang habis mandi, balik lagi. Boleh. Enggak pakai niat lagi. Begitu. Karena niatnya sebulan nih mau nih Maria pulang, tapi makan doang, habis makan. Balik lagi, enggak boleh ngobrol lama, batal nanti. Kalau nadar enggak sah nanti i'tikafnya. Begitu. Makan mau keluaran buang hajat apa normal. Sebulan. Istrinya Nabi kayak begitu. Kata Siti Aisyah semuanya. Kalau udah Ramadan di masjid aja enggak pulang-pulang. Nyari Lailatul Qadar. Begitu. Ini dicontoh oleh ibu-ibu umatnya. Kalau udah 10 terakhir, diem aja di Tanah Abang. Enggak pulang-pulang. Begitu. Kalau istrinya Nabi itu di masjid aja enggak pulang-pulang. Enggak pulang-pulang. Ibu enggak apa-apa di Umayyah daripada di rumah. Di masjid aja duduk aja. Enggak usah baca-baca di masjid, duduk. Tiduran jadi. Begitu, iya. Begitu. I'tikaf tuh begitu. Mau siang kek, mau malam kek. Begitu. Itu makanya dapetin Lailatul Qadar. Dapetin. Makanya enggak dapetin Lailatul Qadar, ya kan? Begitu. Karena enggak begitu. Memang begitu. Disungguh-sungguh ibadahnya. Sebulan dia. Gitu. Karena nyari Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar itu adanya di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kalau kata Syekh Nawawi, di malam berapa? Tergantung, kata Senai Banten, tergantung tanggal satunya Ramadannya hari apa. Kalau 1 Ramadannya hari Senin, maka Lailatul Qadarnya tanggal 21. Tanggal 21. Kalau hari Senin. Kalau tanggal 1 Ramadannya hari Selasa,
maka Lailatul Qadarnya sering terjadi malam 27 Ramadan. 27 Ramadan. Kalau hari Selasa. Kalau Rebo tanggal 29. Tanggal 29. Kalau hari Rabu. Kalau hari Rabu. Begitu. Kalau hari Kamis, maka tanggal 25 Ramadan Lailatul Qadarnya. 25 hari Kamis. Kalau Jumat tanggal 21. Kalau Jumat. Sama sama Senin. Jumat. Terus apa lagi? Hari apa? Sabtu. Kalau Sabtu tanggal 23. Tanggal 23 Sabtu. Terus kalau Minggu tanggal 29. Kalau Minggu kata Syekh Nawawi enggak geser-geser. Mesti begitu. Begitu, diingat-ingat aja. Begitu. Karena di Indonesia ada dua, ada Muhammadiyah, ada Muhammad kita. Begitu. Beda-beda kadang. Ya udah kalau beda-beda, dua aja diambil sama ibu. Ntar bakal ketemu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa ya? Lailatul Qadar itu malam di mana Allah bukakan hijab tentang alam langit. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, Lailatul Qadri hiya lailatun yankashifu fiha syai'un min alamil malakut. Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah bukakan hijab tentang alam-alam non-indrawi. Jadi yang biasanya enggak dilihat, bisa dilihat. Yang biasanya enggak didengar, bisa didengar. Itu namanya Lailatul Qadar. Contoh pohon sujud bagaimana ya? Itu bisa dilihat sama matanya dia. Air laut tawar, apa iya? Biasanya enggak. Itu namanya Lailatul Qadar. Di malam itu dicicipin air laut, kok tawar? Itulah Lailatul Qadar. Begitu. Ada orang dengar pohon kelapa, baca sallallahu alaihi. Nah itu karena Lailatul Qadar. Dia dari tasbihnya malaikat. Dari rumah juga. Ini dari ibu duduk tuh langit kelihatan kayak kagak ada atapnya. Itu namanya Lailatul Qadar. Ibu di kamar aja kok bisa kelihatan semua. Ada yang kelihatan Ka'bah dari kamarnya. Itu namanya Lailatul Qadar. Yang menjadi pertanyaan, pernah ngalamin kayak begitu enggak? Enggak. Ya, begitu. Ada yang beras jadi emas. Begitu. Butiran-butirannya. Itu Lailatul Qadar. Malam mustajab. Suruh banyakin baca. Allahumma innaka afuun karim. Tuhibul afwa. Fa'fu anna atau anni. Begitu. Kalau ibu pengen dapetin, ibu kudu puasa 100 hari.
Begitu kalau pengen dapetin Lailatul Qadar mah kudu puasa 100 hari. Puasa bulan Rajab sebulan, bulan Rajabnya bulan enggak buka, artinya enggak puasa, itu puasa terus. Bulan Sa'ban sebulan. Ramadan tentu sebulan. Buka tanggal 1 Syawal karena Idul Fitri. Puasa lagi 10 hari sampai tanggal 11 Syawal. Itu kalau orang pengen dapet tuh begitu. Saban harinya bacanya surat Kulhu 1000 kali. Begitu. Kalau dari mukanya kan demen kredit. Dikredit. Habis dohor, asar, maghrib, subuh. Itu selesai itu atakohnya. Begitu namanya atakoh kubro. 100.000 kali kulhu. Begitu. Bening jiwanya. Connect. Ama begitu tuh. Baru Allah bukain. Begitu. Udah pernah kayak begitu belum? Belum. Iya, jadi sehari 1000. 1000 itu kalau sekali duduk 50 menit. Begitu, tapi nggak usah sekali duduk di kredit. Sehari 1000, yang penting dari pagi ketemu pagi 1000. Begitu. Atau dari maghrib ketemu maghrib lagi. Rajab enggak buka-buka, begitu. Buka-buka Syawal. Puasa aja. Iya gitu. Ya malamnya makan, maksudnya enggak buka-buka tuh. Bukan malamnya enggak makan. Makan. Namanya, iya. Persiapan pengen dapet Lailatul Qadar. Gitu. Itu melatihan hadroh kagak langsung lomba pengen jadi juara. Ngimpi. Kan latihan dulu. Lama. Latihan. Jadi pengen dapetin Lailatul Qadar. Baca kulhu seharinya 1000. Mulai 1 Rajab. Baca kulhu. Rajab kapan? Tanggal berapa? Hari Minggu, tanggal 20. Oh, 21. Tanggal 21. Begitu. Puasa. Terus aja puasa. Enggak buka-buka. Begitu. Paling juga dibilang sama tetangganya soleha banget. Begitu. Namanya pengen dapat Lailatul Qadar. Berkah nanti hidupnya. Berkah. Berkah. Begitu, berkah. Begitu, berkah. Berkah. Begitu. Kalau ibu nggak mau, tapi ibu pengen dapat, ada cara kedua. Ibu puasa Rajabnya sedapatnya, tapi di Rajab mah jangan tinggal baca istighfar. Di Rajab tuh baca apa? Istighfar. Terserah ibu istighfarnya. Apakah istighfar Sayyidul Istighfar? Silahkan. Ataukah istighfar yang sholat itu astagfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum min jami'il masyi wad dzunub. Itu silahkan begitu. Atau istighfar pendek. Kalau saya mah demennya istighfar shogir, astagfirullah wa atubu ilaihi, pendek. Gitu. Ibu kudu dapat 10.000 seharinya. 10.000. Bentar. Wah, ini demen nih, bagus ya.
Boleh. Iya. Iya, bagus. Rezekinya banyak. Begitu. Nggak bakalan susah kalau sehari 500. Itu kan kelas TK namanya. Yang kita ajarin ini semuanya tingkat TK. Jadi 500. Sholawat sehari semalam 5. Ya habis sholat 100 kan. Itu namanya tingkat TK. Kan ada naik. Iya 3001 kan SD nih naik nih. Iya baru SD. Begitu SD. Begitu. Ntar ketemu wali-wali. Kalau orang demen baca sholawat. Itu pokoknya Rajab amalannya istighfar. Yang banyak. Yang banyak. Terkecil dari 3.000, 5.000, 10.000. Mana yang ibu kuat. Tapi jangan goyang-goyang. Udah gitu aja. Jangan goyang-goyang tuh, tahu nggak maksudnya? Hari ini 3.000, besok 5.000, besok 10.000, besok agak baca. Kan 10.000 masih ada saldo tuh, 6.000. Itu namanya goyang-goyang. Yang enggak ada. Enggak ada goyang-goyang. Enggak ada. Pokoknya Rajab istighfar amalannya. 3.000, 5.000, 10.000. Artinya takut ibu repot. Jadi ibu ambil mana aja ini. Istighfar pendek, istighfar menengah, istighfar. Terserah ibu istighfarnya. Kalau saya mendemennya astagfirullah wa atubu ilaih. Lebih cepat begitu. Itu begitu. Itu amalan Rajab. Maka amalan Sa'ban adalah sholawat. Kayak tadi lagi. 3.000, 5.000, 10.000. Yang 3.001 sih, misalnya 3.000. Itu Sa'ban. Ini kalau pengen dapetin Lailatul Qadar, nggak boleh putus. Yang bagus sambil duduk di kredit. Sambil duduk, habis sholat duha, kayak sholat apa ke ibu. Udah itu aja tuh, Sa'ban namanya. Sebab Sa'ban mau bulan ulang tahunnya sholawat. Ayat innallaha wa malaikatahu itu turunnya pada bulan Sya'ban. Nah, Ramadan bacanya la ilaha illallah. Begitu. Tuh amalan kedua, udah nggak ada lagi. Ramadan baca la ilaha illallah. Berapa? Tanggal 1 sampai tanggal 20 1750 sehari semalamnya. Tanggal 1750 sehari semalam semuanya. Tinggal dibagi sendiri aja ngaturnya. Begitu. 1750. Gitu. Kalau pengen yang paling bagusnya antara zuhur sama asar waktunya. Tapi ibu ada yang kerja, jangan dikerjakan di waktu itu. Bisa di waktu zuhur sampai asar, artinya antara dhuhr sama asar. 1750. Tanggal 1 sampai tanggal 20. Bila kemudian tanggal 21 sampai 30, maka siang 1750, malam 1750. Begitu. Siang 1750, malam 1750. Jadi berapa tuh totalnya? Ini mah udah begitu tuh. Jadi berapa? Jadi totalnya seluruhnya 70.000. Iya. La ilaha illallah. Namanya ibu pengen dapetin itkun minanna. Begitu.
Kalau ibu jalanin setiap Rajab, Syakban, Ramadannya begitu, ibu bakalan ngalamin subur. Begitu. Tahu subur? Bukan subur gemuk, begitu. Apa namanya? Berkah, begitu. Gitu. Enggak puyeng, begitu. Dalam kehidupannya. Itu amalannya kayak begitu amalannya, jangan ditinggal tuh. Terserah ibu lah dua tuh, tapi kalau ibu pakai puasa mah amalannya udah kuluh begitu gitu. Kalau yang puasa nggak buka-buka itu kuluh aja. Tapi kalau ibu, sayanya berat dah kalau itu ya udah, yang ibu kuat aja. Ibu kuat aja. Sholawat mah jangan ditinggal, rugi gitu. Rugi ya orang gak baca sholat itu, benar aja. Kalau ibu nanti suatu hari diunjukin nama Allah masih di dunia surga, isinya sholawat semua. Surga itu isinya sholawat, tulisan sholawat. Kaligrafinya paling banyak kaligrafi. Itu begitu. Sholawat. Begitu. Di sholawat aja. Udah baca aja. Ntar juga subur mau datang sendiri. Beneran. Beneran. Asal baca sholawat. Baca sholawat. Jangan tinggal aja. Orang mau kata apa? Kata orang gila lu. Biarin. Kalau gilanya sama Nabi Muhammad nggak apa-apa. Biarin. Subur, jangan tinggal. Ini ibu kita, ini orang IKPN bagus, surut ini rajin salawat. Gitu. Begitu. Jadi kelihatan jamaah tuh mana yang rajin, mana yang angin-anginan. Dari mukanya kan kelihatan. Ada cirinya, ada cirinya, ada tandanya. Ada tandanya. Ada tandanya. Iya. Apanya? Iya, ada. Enggak bisa enggak. Itu begitu. Itu begitu. Jadi untuk cari Lailatul Qadar, berkah aja lah. Begitu. Kelasnya tinggi, hijabnya banyak. Jadi kalau mau didongeng menuju Rasulullah itu ada 70.000 tembok, pintu, tembok tuh kudu dirobohin, gitu, gerobohin. Udah roboh 1, roboh 2, roboh 3, roboh 4, hampir 70.000 tembok baru tuh, kayak orang-orang barakah. Lama. Yang penting membaca sholawat aja dah. Beneran. Baca sholawat. Berkah. Baca sholat berkah. Berkah. Baca sholawat aja. Berkah. Begitu. Ada rezeki, ibu ke Kalimantan. Kalau ibu ke Kalimantan, ibu bakal lihat orang-orang tukang baca sholawat. Dalail. Berkahnya kayak apa? Orang Kalimantan Selatan itu bacaannya sholawatnya dalail, ahli dalail. Tiap perumahannya itu berkahnya enggak ketulungan. Orang Kalimantan begitu. Jadi kalau udah ketemu Rajab, kumpul tuh orang-orang tukang sholawat di Kalimantan. Sebab biayanya itu yang dihauli sholawatnya itu sehari 100.000 kali. Begitu. Maka susah. Wali gede. Kita kelasnya masih TK. Enggak apa-apa. Yang penting sekolah. Begitu.
daripada putus sekolah. Biarin 500 enggak apa-apa kan TK 500. Ini kan semuanya ilmu latihan. Asal ibu jalanin juga berkah. Saya itu latihan sedekah 1.000. Duitnya kemana? Enggak mesti harus disumbangin ke kita, enggak. Saya tuh bukan itu tujuannya. Ibu mau sumbangin kemana aja, mana aja terserah ibu. Yang penting mau sabanari, sedekah sepera, ade, begitu. Emang itu amalannya. Namanya amalan-amalan Rasulullah. Itu kayak begitu. Baca sholawat 500. Latihan. Kalau udah 3.100 terus saja nggak tinggal yang 3.100. Udah dah nggak bakalan susah hidup. Nggak bakalan. Beneran. Jadi jangan kita begini nih. Dari mana orang kaya saya? Jangan. Rasulullah itu hebatnya luar biasa. Jangan pakai kata kita dari mana atau apa. Iya jangan. Muantepin aja. Sama Nabi. Muantep aja. Begitu mantap. Kalau ibu udah demen baca sholawat. Ibu puyeng. Nangis aja sama Nabi. Begitu, ya Rasulullah, tolongin saya. Ini gimana bocah-bocah bayar sekolah ini? Nanti ada jalan. Begitu, apa aja deh, sakit kayak apa. Yang penting baca sholawat. Sholawat aja, amalan. Udah, jangan jauh-jauh terus. Pakailah yang dibisain. Terserah. Jadi sholawat itu nggak bedanya kayak makanan. Mana kayak yang penting makan gitu, warung Padang kayak, warteg kayak gitu, warung Betawi kayak, warung Sunda kayak, yang penting makan. Sholawat apa kayak sama aja. Kalau mau diceritain sama aja, tapi kalau dalam ilmu memang tidak ada tandingannya. Sholawat sehebat dalail khairat, nggak ada tandingannya. Sholawat Muhammad ya ada nyelip satu dari ribuan sholawat. Sholawat. Begitu. Macam-macam tuh. Saya ada kitab hampir berapa itu? 17 jilid. Isinya sholawat. Macam-macam. Jadi wali itu ketemu Rasul mintanya sholawat. Ketemu Rasul mintanya sholawat. Jadi sholawat itu macam-macam. Yang penting baca sholawat aja. Biar dapat Lailatul Qadar. Begitu. Itu begitu kalau Ramadan. Jadi latihannya dari Rajab. Latihannya. Kuat puasa Rajab bagus. Begitu, bagus. Puasa begitu. Berkah. Kayak begitu. Wayubtiluhu. Dah wayubtiluhu aja dah. Batal-batal yang tikaf nanti aja. Kepanjangan. Segini aja. Begitu. Ada yang mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa silakan baik. Iya. Jangan dohor lah sore. Gitu. Jangan dari dohor kalau dagang. Rada sore ya. Bukanya. Apanya? Yang penting kita orang ini kan husnudon buat maghrib begitu. Iya. Kalau nasi ya buat maghrib kelamaan. Begitu. Iya biarin aja. Kita mau kalau bisa jangan. Biar berkah. Jangan ngajak orang untuk berdosa. Gitu. Iya. Iya. Jadi kalau mau dagang, ibu dagang, asar udah buka wartegnya begitu. Asar aja.
Begitu. Iya. Atau kalau mau buka dohor boleh, buka dari pagi juga boleh. Dikasih tulisan aja di depannya tuh sepanduknya. Selain orang Islam boleh makan. Jadi kan kalau yang makan berarti orang kafir ya. Iya. Iya. Ibu kasih itu aja. Begitu. Enggak apa-apa. Ntar kan dia ragu-ragu juga gua muslim. Begitu. Pakailah cara dakwah. Begitu. Baik. Gimana Bunda? Iya. Oh tidak apa-apa, betul. Jadi enggak, jadi tergantung. Jadi yang kalau kemudian keluar tidak menyebabkan batal tuh kalau begini, kita kan niat saya i'tikaf di masjid ini sehari semalam umpamanya. Bukan madum tufihi, bukan niatnya. Niat saya i'tikaf seminggu begitu biar gampang. Atau biar saya pendekin sehari semalam. Maka kemudian kita batal. Maka dengan keluar dari masjid itu karena batal, masuk lagi nggak perlu niat dan tidak batal i'tikafnya. Namanya karena ada hajat. Iya. Kalau kayak begitu. Kalau niatnya madum tufihi enggak batal. Selama saya di masjid, kalau udah keluar berarti udah nggak i'tikaf dia. Nah, makanya nanti diatur niatnya yang kayak begitu. Nanti diatur. Kalau niat minggu bagaimana? Nggak pulang-pulang di masjid. Nggak pulang-pulang. Begitu, begitu. Iya. Jadi kalau pengen keluar masjidnya nggak batal, untuk wudhu, khususnya pipis lah, kalau wudhu mah ada tempat wudhu di dalam juga ada. Ada. Jadi kalau orang tuh tahu di belakang itu khusus wudhu, perempuan laki juga ada. Dikasih. Kalau wudhu, pipis dong yang enggak. Makanya nanti diharap tuh ketika kita manasik selalu saya ajarin cara minum zam-zamnya biar wudhunya enggak batal-batal. Itu saya kasih gitu ajarannya bagaimana biar selama di masjid enggak batal. Saya tuh pengalaman hidupnya kalau selama masih di Masjidil Haram aja, mohon maaf enggak pengen kencing, enggak pengen, tapi kalau udah keluar pintu masjid aja, kalau bahasa orang udah kayak habis makan ubi aja dah. Buang angin begitu. Karena memang mintanya begitu. Selama di masjid jangan sampai ibadah saya terganggu gitu. Gitu. Itu begitu. Enggak benar. Iya, jadi kita jangan maksain sesuatu yang kita tidak bisa. Itu nomor satunya begitu. Bahkan kalau mau jujur dalam haji aja, saya haji kemarin aja nggak dapet. Gitu haji aja. Jadi ada dapat, ada enggak, tergantung teknis pemerintah mengatur itu. Artinya apatah lagi kita umroh gitu. Jadi orang-orang pada stres haji kemarin ini bagaimana ketarbain ini? Ya bagaimana ya aturannya begitu. Jadi jangan maksain diri. Yang kita bisa kerjain aja yang kita bisa. Ajaran Nabi bukan itu aja lah. Kurang lebih begitu. Masih banyak ajaran-ajaran Nabi yang kita bisa lakukan selama kita di Madinah. Itu begitu. Masih banyak. Begitu. Jadi bukan dengan kita, kalau kita punya kodok ya kodok marhaba itu urusannya. Tapi dengan makna arba'in yang Nabi maksud enggak masuk. Enggak masuk. Apalagi orang tidak memahami arti arba'in yang Nabi maksud. Kan yang Nabi maksud sholat
40 waktu tidak ketinggalan takbir pertama. Artinya sejam sebelum masuk waktu sudah ada di masjid. Begitu. Orang kita enggak, orang adzan aja lari-lari gitu. Cuman bedanya sholat aja dah gitu. Kalau arba'in ini kan takbir kita udah diri. Bukan lagi lari-lari. Begitu. Itu begitu. Jadi nanti di Madinah masih banyak yang kita bisa kerjakan. Masih banyak. Di luar itu masih banyak. Masih banyak. Kalau ibu-ibu ada yang umroh Ramadan besok, upayakan tadarus Quran biar bisa khatam di Mekah. Walaupun dari sini kita latihan kan Ramadan tanggal 5-an. Jadi bisa khataminnya di depan Ka'bah atau di depan Rasulullah. Itu namanya kita berupaya. Biar kita ngalamin hatam di hadapan Rasulullah atau di hadapan Ka'bah. Itu diatur lah kira-kira. Diatur. Itu nanti begitu. Jadi nggak usah paksa arba'in semacam umroh, paling umroh 5 hari. Begitu. Kecuali memang dia sebulan. Itu baru bisa begitu. Atau paling tidak 15 hari dengan teknis di Madinah 8 hari, Mekah 3 hari, nanti umroh dikit, begitu, umroh dikit, rugi. Kalau arba'in sebetulnya kalau paham, di sini juga bisa. Kalau di luar Madinah 40 hari, arba'in itu. Kalau di luar Madinah 40 hari. Kalau di Madinah 40 waktu 8 hari. Sama arba'in. Cuman bedanya kelebihan Madinah bisa menyingkat dari 40 menjadi 8. Begitu. Kalau kita harinya 40 hari. Jadi 5 kali 4, 200. 200 waktu kalau di kita. Artinya arba'in masih bisa dapat. Cuman kalau kayak kami lebih mengedepankan umroh kami. Sebab kalau umroh tidak bisa dari kita punya negeri. Kalau muterin masjid di kampung kita 7 kali gelarnya PA. Gelarnya. Jadi saya harus di sana. Jadi kadang digenjotnya dibanyakin umroh. Karena umroh harus arba'in masih bisa dapat. Meski tidak di Masjid Nabawi. Masih bisa kalau amalan itu. Jadi nggak usah paksa sesuatu yang kita tidak bisa. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Kurang lebih begitu. Wallah a'lam. Gitu. Sudah? Baik. Kemudian kita baca Fatihah. Kalau kalender masih ada, dibawa saja. Saya berharap jangan beli. Kalau beli, kalau bagi saya rugi. Orang majelis jangan beli. Tapi itu kalender itu amanah anak tim pembangunan adalah minta wakaf semen. Biar kata sesak gitu istilahnya. Begitu. Bawa aja. Nanti dia dikumpulin atas nama Al-Khairiyah. Begitu. Boleh dapat sekian sak. Begitu. Kalender tuh begitu. Jangan beli, kalau beli rugi. Kalau ngawetin duit sampai akhirat, itu bagus. Jangan beli kalender, jangan. Rugi, jangan. Tapi wakaf. Gitu. Edarannya kalender, itu aja. Terkait dengan kalender. Bila masih ada kalendernya. Begitu. Saya kurang paham. Itu, jangan beli kalender, wakaf aja. Begitu. Ini ada wakaf atas nama Majelis Al-Khairiyah IKPN Rp1.300.000. Ini dari keluarga besar Kebon Mangga dari Ibu Hajah Atih. Pahalanya untuk Hajah Asnah binti Muhammad Said, Bapak Haji Suparno bin Satiman. Ini dari Jamaah Kebon Mangga, Rp1 juta
Bapak Toton Zainal Mutakin kurang sehat, minta didoakan. Dan pahalanya untuk Kiai Haji Niswan, Hajah Siti Zahra binti Kiai Haji Muhammad Niswan, Haji Muhammad Akil bin Abdul Aziz, Haji Fatah Iskandar bin Saleh bin Sadli, Haji Siti Maimunah binti Kiai Haji Akhyar. Ini dari jamaah Kebon Mega Ibu Nani Bahroji, Rp50.000 pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Bahroji bin Haji Husein, Hajah Neneng, Bapak Jailani bin Rais, Haji Muhibat bin Maliki, Hajah Sauda binti Muhammad. Ini dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhumah Hajah Fatoni binti Tompel Suaib, Haji Muhammad Ali bin Haji Abdurrahman, Ibu Ani binti Haji Ayab, Bapak Tompel Suaib bin Umar. Ini dari hamba Allah, minta didoakan anaknya agar diberi kesehatan dan kemudahan dalam jodohnya. Baik. Ini dari Majelis Taklim Al-Mardiyah Sukabumi Selatan, Kebonjeruk. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan wakaf-wakafnya semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Majlis Taklim Al-Mardiyah Sukabumi Selatan, Kebonjeruk makin maju, makin berkah. Jamaahnya semuanya Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Dan mudah-mudahan jamaah al-riyah juga semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang berkah, usaha yang lancar, anak keturunan yang pada tinggi derajatnya, qabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan yang segera, kesembuhan yang sempurna. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada semua almarhum almarhumah yang beliau niatkan kubur mereka. Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, bahagiakan di alam barzakhnya, muliakan di alam barzakhnya, senangin di alam barzakhnya. Itu niat wa da'awat. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah beri kita ilmu manfaat, rezeki yang berkah untuk ibadah kepada Allah. Allah lancarkan usaha-usaha kita penunjang ibadah kepada Allah. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Bagaimana kemarin di Serang, makan ya? Makan, alhamdulillah. Oh iya.